Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan cukup dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam konsep apa yang kita inginkan terpenuhi dan cukup, maka dalam bahasa agama disebut adalah keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalaupun apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita tidak memiliki banyak harta, namun ketika ada hajat, ada kebutuhan yang harus kita penuhi, ternyata pada waktunya kebutuhan itu ada dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna barokah. Maka bagaimana pemirsa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita mengikuti bagaimana ajaran dan anjuran yang disampaikan oleh Syekh Hashim Az-Zahidi, bahwa untuk mendapatkan keberkahan, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha ayil jamaah. Kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dilaksanakan secara berjamaah. Inilah keutamaan bagi orang yang melakukan sholat secara berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran, memberikan satu informasi. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Orang yang melakukan sholat jamaah maka bernilai 27 derajat dibanding melakukan sholat sendiri. Keutamaan bagi mereka orang-orang yang melakukan sholat jamaah. Nanti di padang mahsyar ada 3 kelompok manusia. Apa yang pertama? Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar azan langsung ambil wudhu, berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah ambil air wudhu, dia berangkat ke masjid. Nanti pemirsa, ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah ambil air wudhu, dia berangkat ke masjid, dia menanti azan berkumandang. Karena azannya masih lama, dia isi dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Betapa keutamaan melakukan sholat jamaah. Sebagaimana sebuah riwayat, satu hari ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia adalah sahabat yang tua, yang buta, yang renta, yang rumahnya jauh dari masjid. Satu hari sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, rumahku jauh, tak ada yang menemaniku berangkat ke masjid, hanya yang menemaniku sebilah tongkat. Bolehkah aku untuk melaksanakan sholat di rumah, tidak melakukan sholat jamaah di masjid?" Maka seraya Nabi berkata, "Apakah ketika suara azan dari masjid dikumandangkan, kau mendengar suara azan itu di rumahmu?" Maka dijawab oleh Abdullah bin Ummi Maktum, "Sami'tu ya Rasulullah, aku mendengar suara panggilan azan tersebut ya Rasulullah."
maka kata Rasul, laksanakanlah engkau untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Yang kedua, para pemirsa, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah adalah dengan kita melakukan zikir, dilanjutkan dengan ta'lim. At-ta'limu ma'azikri. Kita berzikir, kita belajar, kita berzikir. Karena dengan kita mengikuti ta'lim, ini kita sedang mengundang rahmat Allah. Ketika kita berzikir, maka akan mampu memberikan ketenangan kepada batin kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, perhatikanlah bahwa dengan melakukan zikir akan mampu memberikan ketenangan kepada batin kita. Yang ketiga adalah qiraatul Quran ba'da kulli maktubah walau ayah. Kita membaca Al-Quran setiap kita melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat, kita baca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran setiap selesai kita melaksanakan sholat. Tapi pemirsa, jangan mentang-mentang baca Quran satu ayat selesai sholat, dipraktekin cuma satu ayat. Tapi isilah kegiatan ketika kita selesai melakukan sholat dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran berjumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Ketika kita membaca satu huruf, maka bernilai satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita khotam membaca 30 juz Al-Quran, maka nilai pahala, nilai kebaikan sejumlah 10.270.000 kebaikan. Yang keempat, yang terakhir adalah birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepadanya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibumu yang telah mengandungmu dalam kondisi yang payah, menyapihmu selama 2 tahun, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Dalam momentum bulan suci Ramadan ini, kita yang masih memiliki orang tua, perhatikan bagaimana orang tua kita. Karena di antara 10 dari tanda anak yang berbakti adalah anak memberikan makan kepada orang tua bila orang tua membutuhkan. Yang kedua, memberikan pakaian apabila orang tua membutuhkan. Yang ketiga adalah senantiasa kita berdoa untuk kebaikan kepada kedua orang tua kita. Maka mudah-mudahan pemirsa, dengan upaya yang kita lakukan agar kita menggapai keberkahan, senantiasa melakukan sholat secara berjamaah. Yang kedua, ta'lim diiringi dengan zikir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada pemirsa dan kepada kita semua, dan kita melewati bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.